Kakak Imran. Oh my god, I'm so happy karena setelah berpuluh-puluh bulan purnama akhirnya kita bertemu di Bali. Finally ya. Finally. Nah, kalau buat kalian yang belum mengenal Kakak Imran, aku akan mengenalkannya terlebih dahulu ya. Tapi jangan salah fokus sama kuku gue kan tinggal satu ya. Mohon maaf tuh. But before we start, don't forget to turn on notification and subscribe karena ternyata masih ada 65% dari kalian yang nonton tapi belum subscribe. Boleh. So anyway, beda banget. Jadi Kakak Imran ini adalah salah satu chaperon aku di pageant itu ya. Jadi dia adalah apa namanya, timnya dari Mami Ici. Mami Ricci Kotambuna. Asik banget. Tuh. Sorry Mami. Mami I love you, oke Mami I love you, we love you, Mami. Gue udah berapa tahun gak ketemu dia, sekitar 3 tahun gak ketemu karena dia sudah pindah ke Bali. Aku WhatsApp Mami Ici bilang, itu Imran loh itu. Dia sudah main reality show di Amsterdam. From Indonesia. Sudah go internasional tiba-tiba, udah lama gak ketemu. Tapi sebelumnya kita ngebahas dulu ya pas awal pertemuan kita dan juga the first impression kakak Akil. Jadi ceritanya kakak Imran tuh dulu chaperon kan. Ya betul, kebetulan Patricia itu di timnya aku gitu, ada si Try, kakak Try, kemudian ada si Kak Vian juga, dan salah satunya adalah si Patrice dan Jennifer Sumia. Oh my god, what a story. Well, the first time I met Patricia was itu yang di pageant itu. Awalnya memang dia sangat kalem ya, sebagai seorang wanita pada umumnya atau gadis pada umumnya ya. Kita ngeliatnya yang kayak wow, this is kind of like udah top 10 nih kayaknya, udah masuk nih dari penampilan ya kan. Perawakannya ya. Perawakan dan segala macam udah benar-benar wow, this is what we want gitu kan. Terus akhirnya masuklah ke kamar gitu kan. Udah kenalin satu-satu sama si beberapa chaperon, termasuk udah dikenalin sama si Jennifer. Awalnya mereka, oh my name is Patricia. Setelah itu, lu tahu nggak sih, Nek? Lu tahu nggak sih? Keluar aslinya. Dan Patrice itu yang bener-bener anaknya yang ternyata lebih seru dari penampilannya gitu kan. Pada waktu di malam final, dia masuk ke top 10. You enter the top 10, right? Yes, top 15. And then dia ada hostnya tuh nanya kan waktu itu, dia bilang bahwa si Patricia ini bisa beberapa bahasa, dan salah satunya bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Kemudian kalau nggak salah kalian bisa lihat di YouTube pada waktu Gak usah. Galak amat ya. Gak usah. Oke. Pokoknya intinya itu aku disuruh untuk melakukan sesuatu A, tapi aku malah melakukan B. Terus gimana di belakang panggung Anda semuanya? Oh, dan pas waktu itu dia disuruh, dia ngomong apa? Dia sempat ngomong kayak gini, sorry. Dan dia ngomong apa gitu, aku sama Mami Ici yang kayak, oh my god, what he's doing that. Dan kita kayak shock. Aduh, Patricia, Mami Ici sama aku langsung lari karena kita mau marah, tapi udah di panggung kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya, jadi kakak Imran ini kalau lihat kan kayak kencang banget ya. Kan? Terus setiap kali tuh aku sering banget diomelin gini, Patsy, gitu kan. Patsy, terus aku tuh kayak gini, langsung dong ya mata bebencongan ini langsung kayak ngeliatin dia kayak. Ini langsung ikutan sukses gitu, langsung posisi naluri, langsung gini, langsung gini, Patsy, jangan lihat kakak seperti itu, matanya Patsy sana, matanya ke sana, gitu kayak gitu. Jadi ya kita sambil seru-seruan di karantina, tapi ya gitu. Sebenarnya harusnya disuruh galak kan, cuma gara-gara Eka langsung Gak bisa jadi galak, gak bisa jadi galak gara-gara si wanita ini. Oh my god, sesuatu. Oke, pokoknya itu long story short, it was really fun experience ya kan. Bertemu juga dengan kakak-kakak chaperon yang sangat baik hati. Ya walaupun
sok-sok galak ya. Sok galak kan setelah itu hatinya beri ya Wak. Tapi anyway, sekarang kakak ngapain aja di Bali? Sejak kapan sudah pindah ke Bali? Sejak 4 tahun yang lalu sih aku pindah ke Bali dan menjalani hidup di Bali dan ya aktivitas kerja gitu di hospitality industry basically. Hospitality industry tetap ya dengan industri service. Emang bisa jauh-jauh ya kan? Servis ya kakak. Dan juga benar ini makin jadi loh ya. Ini lemak semua yang kita dari dulu buat Tega Veneta sekarang jadi Topita ya. Oh my god, top man loh sekarang kakaknya. I really enjoy, to be honest. Oh, you enjoy, of course. Exactly. Oh my god. Oke. Kak, disantuin aja, kita ada keseniannya. Ada tegang, gak santai aja. Okay. Anyway, aku pengen banget ini di-share ke kalian. Mungkin ini akan menjadi pro and contra untuk kalian, tapi I think, you know, seperti nama dari reality show-nya, all you need is love. And I can see through his eyes. Dan ini juga ada kuasa Tuhan di dalamnya. Boleh kakak diceritakan gimana? Sebenarnya juga di video ini, di vlognya Patricia, I want to like, how you say, like coming out. That's who I am. Jadi ceritanya awalnya aku tuh be honest, I was playing the application. It's called Tinderella, if everybody knows that. Oh, Tinderella ya. Then I matched with untuk mencari Cinderella Anda ya. Kan? Sepatu dan aku itu. menemukan sepatuku sebenarnya. Kita cuma spend time 4 hari doang ya kan. Terus akhirnya setelah itu kita ngobrolnya di telepon. Terjadi sesuatu yang enak? Sangat spesial intinya. Sangat spesial. Dan akhirnya itu terjadi selama 1 bulan ya. Aku komunikasi kontak sama dia dan aku harus setting alarm di jam 3 pagi hanya untuk berkomunikasi sama dia gitu kan. Dan akhirnya dia cerita lah soal hubungan kita ke sahabatnya dia. Dan sahabatnya dia itu email di acara TV show ini, di All You Need Is Love gitu kan. Terus aku nggak tahu, I have no idea about this TV show, dan ternyata memang TV show ini udah 28 tahun di Belanda dan everybody knows about this TV show. Long story short, terus akhirnya aku ditelepon pada tanggal 1 Desember tahun lalu. Aku ditelepon sama salah satu produser di acara itu kan. Dia bilang, "This is Bran." Saya iya. Ini siapa? Aku bilang gitu kan. So basically, do you know Eric? My boyfriend's name is Eric. And yeah, I know him very well. But why? I thought something happened with my boyfriend. Yeah. So no, we're calling you because we wanted to invite you to participate in this show. And I was like, oh my god, like what? Like what? Like what? Oh my god, this is real? Or like I slapped myself, like this is real? And it's real. Tapi sebenarnya kakak nggak pernah ke Amsterdam, nggak pernah ke Eropa. Jadi gini, Pet, sebenarnya aku tuh punya mimpi yang dimana mimpi aku itu adalah mimpi tahun lalu itu mimpinya adalah aku pengen ke Eropa, pengen lihat salju, menginjakan kaki di salju. Dan itu benar-benar yang kayak gak mungkin tuh terjadi karena I don't have money gitu loh. Kayak sebelumnya itu kakak sempat doa gitu ya? Aku sempat berdoa dan aku memohon bahwa Tuhan kalau memang aku diberikan kesempatan one day untuk bisa melihat dunia luar gitu, bisa melihat Eropa atau di mana gitu kan. Aku pengen melihat salju di bulan Desember pas Christmas, itu yang menjadi doaku. Jadi you've been praying that for the whole year. Yeah, for so long. Like it was your dream. It was my dream. Ngomong dari hati sama Tuhan bahwa aku bilang bahwa Tuhan ya udahlah ya gitu. Aku pasrahkan, aku benar-benar udah merelakan gitu loh. Kalau memang tidak bisa tahun ini ya nggak apa-apa. Kita tuh nggak pernah tahu rencana Tuhan di hidup kita. Gitu. It's just it's a very special for me, I would say. Tuhan itu memberikan sesuatu itu di waktu yang tepat kan, untuk waktunya itu.
Yeah, I wanna cry talking like this. Belum juga selesai, jangan nangis dong kak. Terus akhirnya ya aku harus ke Jakarta untuk apa namanya? Ke embassy ya, untuk dapat visanya gitu kan. Karena memang di surat itu dikasih tahu bahwa aku akan dapat business visa gitu. Imagine business visa itu takes time, like 2 until 3 weeks, right? Yes. Terus aku bilang, ini kalau misalnya tiketnya itu kan berangkat tanggal 4, I have to be in Amsterdam on the 4th of December, which is in next 3 days. Imagine. The 1st December you were still in Bali. I was in Bali at the time. Jam berapa di teleponnya? Jam 11 malam. Ya udah dong langsung. Aku nggak mau tahu sendiri kan, Manado nggak mau kalah, istilahnya orang dulu nggak mau kering gitu kan. Enggak mager Manado ya Wak. Gue nggak mau tahu, langsung Garuda. Oh Garuda, tetap Garuda ya Wak. Garuda ya kan. So I flew from Bali to Jakarta with Bos 1,7 juta. I don't care. You don't care? I don't care. Terus sampai di Jakarta, aku sempet nginep di adalah teman. Kamu nggak tahu nginep sama siapa, cuman karena waktu itu dirimu sibuk, kamu telepon sama kamu juga, aku takut gitu kan. Emang deh, nggak pernah juga telepon Eke. Di hari itu besokan harinya aku harus ke embassy. Oke, jadi pertama taruh dokumennya di VFS jam 6 pagi. Bukanya kan jam berapa ya? Bukanya jam 8. Tapi aku di sana udah jam 6 pagi dan antriannya tuh panjang banget. Terima kasih Gojek sudah membantu saya. Dari sponsor Oma. Terus? Dipanggil lah nama aku. Aku cuma disuruh ngasih dokumen. Mereka bilang gini, we will keep your document. This is your passport. You bring by yourself to the embassy. Imagine, normally staff yang di VFS itu yang bawa paspor sama dokumen itu ke embassy. Ini aku yang harus ke embassy sendiri. Karena reality show ini kan? Karena emergency case gitu. Langsung dong, Gojek. Langsung Gojek, pick me up. Dan ini sudah, boom, langsung lah nyampe di embassy kan. Dan akhirnya sampai di sana ketemu lah sama si ibu-ibu galak yang rambut pendek itu. Dia ngeliat gak sih? Dia awalnya galak ya Bu ya, dia yang kayak oh gitu ya Pak? Ya, gitu harus gini? Karena kan dia agak tinggi tuh dia, mejanya di kalau ini agak tinggi dia. Udah jiper dong anak? Iya. Aduh, ini di approve nggak sih? Tapi aku positif aja, karena ini kan rekomendasi, dia pasti approve. Iya, aduh. Sayangnya, Imran Mustafa, yes saya. What are you gonna do in Holland? Saya ikutan reality show All You Need Is Love. Oh, All You Need Is Love. Langsung gondek ya, Wak. Langsung gondek ibunya. All You Need Is Love. Yeah, okay. This is your passport, this is your visa. And I was like, only take 15 minutes. And I was like, what? I was crying inside of the embassy, you know. Jadi aku report lagi, aku email lagi ke reality TV show ini, aku bilang bahwa aku udah dapat visanya segala macam. Dan dia bilang, okay Bran, so you just have to be focused and then you need to prepare your reason to Eric. Because, karena aku ceritakan bahwa aku telepon sama dia hampir tiap hari harus video call. Dan mereka bilang kamu harus berusaha untuk bikin dia percaya bahwa kamu itu masih di Indonesia. Karena kan memang tujuan acaranya untuk kasih surprise kan. Terus aku alasannya adalah I need to go back to my hometown because my sister getting married. And I say to him like, my hometown, the connection is really bad, so you won't reach me like in any time, whatever. They were like, oh, okay, dia percaya gitu kan. Ya udah dong, penerbangan aku dapat wifi, jadi cuma sempat chat sama dia. Aku bilang aku akan fly ke Manado, jadi gak ada signal, jadi jangan khawatir segala macam. Tapi pas landing aku akan kasih kabar. Landing di Schiphol Amsterdam, itu jam 5 pagi. Aku dijemput sama tim All You Need Is Love, dibawa langsung ke hotel. Terus akhirnya di hotel itu kan aku masih jet lag for the first time. Wow. No, I got it. How does it Gimana feel Kak pas nyampe di Schiphol kayak terus mulai kena angin dingin? Bad sih, karena semuanya first time, jadi aku prepare-nya tuh nggak ada duit buat beli coat gitu, nggak ada outfit buat winter, itu bener nggak ada. Jadi cuma jaket aja. 2 jaket, that's all. Jaket yang biasa kita kayak buat kerja, WO gitu. Yeah, this kind of jacket. Itu nggak cukup kali Kak. I know, but nggak ada Uniqlo pun nggak ada. Daleman.
Nggak ada hitek juga? Nggak ada sama sekali. I don't prepare at all because I have nothing gitu loh. Kan akhirnya mereka antar aku ke studionya si All You Need Is Love. Di studio All You Need Is Love ini aku dikasih lah semua outfit untuk winter, jaket segala macam. Itu yang salah satu sponsornya itu brand ternama juga. Apa? Columbia. Itu jaket satunya bisa 8 juta kan? Yeah. I was checking the price. I was like, what? I'm so excited. Okay, just like I want this, I want that, I want that. You know me. Yeah, it's true. Dari sepatu, kaos kaki, semuanya. Dan itu dikasih atau dipinjam? Dikasih semuanya. Dan itu aku dapat total modal ya nih reality show ya, Bu. Ada 6 pieces sama sepatu satu. Jadi kayak 6 pieces baju dan 1 sepatu. Mereka kasih yang benar-benar dan aku bilang kok pakai sepatu ini bukan yang boots yang benar-benar fashion, fashion. Oh, mikirnya udah lu katain boots mau ke sini-sini, Bos. Iya, mikirnya gitu kan. Cuma akhirnya mereka bilang, oh no, because we going to have a filming di snow. Snow, oh my god, Bessie was like shaking, like really? Terus akhirnya yang mereka antar aku balik ke hotel kan. Di hotel itu masih jet lag, masih jet lag. Oh, sombong banget jet lag ya, Bu. Mulai angku ini anaknya. Dan my boyfriend called me at the time. It's like, what? I don't know what to do. Do I have to pick up his call or not? Tapi mereka bilang kamu bisa angkat, tapi kamu jangan kasih tahu, nggak boleh video call. Jadi ketahuan. Iya. Alasnya tepat bahwa aku ada di Manado. Iya. Dan pacarku tanya, kok nggak video call? Oh, the connection is really bad. Kamu tahu kan ini di Manado, connection is really bad. Terus dia bilang gini, no, I feel like this connection is really good. It's very, very clear. I can hear you like very clearly. And I was like, oh, I'm sorry, the connection is really bad. Let me just try. But aku nggak coba sebenarnya. Cuman kan aku nggak boleh ngasih tahu. Jadi dia bilang, show me around. Where's your brother? Where's your sister? Aduh. I'm so tired. I need to sleep. Cuman dia mengerti pada waktu itu. Hampir ketahuan. Aduh. Hampir ketahuan. Akhirnya yang kayak, oke. Jadi ya itu udah lolos, udah ini segala macam. Di hotelnya itu aku menunggu beberapa partisipan juga dari 5 negara yang lain, ada Amerika, Argentina segala macam. Aku nunggu mereka gitu kan. Terus kita ngobrol-ngobrol gimana ketemu sama pasangannya masing-masing, dan I'm the only gay couple on that TV show, the reality TV show, dan semuanya itu yang kayak straight couple, the only one. So terus akhirnya ya udah, mereka bilang itinerary-nya besok itu kamu kita harus berangkat ke Switzerland. Terus aku tanya dong, terus apa kabar dengan my boyfriend? Apakah dia tahu? They don't have any idea about you here or what's going on. Mereka nggak tahu. Jadi ternyata pada hari yang sama mereka itu dijemput di rumah masing-masing, diketok pintu kamarnya, masuk dengan kamera-kamera, ternyata dikasih surprise ke mereka. Erik Kappers. Hi. Hoi. Robert. Erik. Hi. Hey, luister, we hebben haast, want Santa Claus is coming to town. Hoi, ja. Oké. Kun je je aankleden? Ja. En meekomen? Ja. Naar Engelberg? Ja. Jadi at the time mereka udah punya clue, mereka yang ketemu dengan orang yang spesial, gitu kan. Terus akhirnya ya aku bilang, oh gitu ya. Iya, jadi mereka handphonenya diambil dan langsung diambil. Jadi mereka nggak ada komunikasi. Jadi mereka nggak diberikan kesempatan untuk menelpon aku gitu, punya pasangan masing-masing gitu kan. Jadi kayak oh ya. Untunglah, maksudnya juga aku nggak harus bohong lagi gitu kan. Imagine like in the next 4 days I have to lie, they having their phone, you know. Itu susah banget sih ya, kalau harus ngebohong kayak selama itu. Oh my god. Terus dan akhirnya mereka dijemput, mereka diberikan waktu 10 menit untuk packing, dan mereka itu dibawa ke Switzerland. Jadi mereka dari Amsterdam ke Switzerland itu naik bus. Ngana?
pesawat dong, Bo. Sorry, you know, very special, you know. Oh, wow. Terus sama 5 cowok yang lain, yang 5 partisipan lain tadi pesawat. Landing di Zurich, manjai. Dan kita itu dijemput mobil VVIP yang all you need is love yang besar banget itu hanya buat kita gitu. Dan pas turun dari airport itu udah kamera di mana-mana. Terus ditunjuk ya. Katrina gitu kan. Udah landing gitu kan. Jadi orang di airport Zurich itu pada kaget gitu kan. Ini siapa mereka gitu kan. And I was like, oh, you don't know me? Well, you will know later. Katriona is in the town. Hari pertama di Engelberg. Langsung tuh naik ke atas tuh. Di Titelis itu kan kita ada kayak station gitu kan, jadi orang tuh banyak ngumpul kan, harus ngantri. Banyak turis juga yang mau ke atas gitu kan. Tetap dong kita VIP. Kamera di mana-mana. Iya, kamera di mana-mana gitu kan. Terus mereka kayak ini siapa? Ada juga beberapa. Nggak ada Brad Pitt kali ya. Nggak ada Pebody, poco-poco. Jadi waktu itu memang benar-benar very special ya. Pertama kalinya aku pegang salju itu mereka sampai nge-record, sampai zooming, dan mereka sampai nanya how you feel segala macam. Bener-bener norak gitu, dan aku ngerasa bahwa oh my god, is this real? I'm playing the snow like such a kids, you know. Tapi ya bener-bener itu nyata gitu, dan I was crying, you know, hati. Aduh, udah Hayati nih satu juga. Karena gitu, karena it was one of my dream, Patricia, to touching the snow, and I was like, God, you're just too nice to me. Aku yang kayak, is dari yang kagak ada duta ya, Nek. Tak bisa nyampe ke sana. Iya kan, dan memang selalu aku bersyukur ya, mau apapun yang terjadi, dan pas awal pun aku berangkat, aku bilang this is just amazing. I have no idea, tapi aku percaya bahwa ini udah memang jalanku gitu. The next day itu adalah hari dimana kita akan bertemu. Jadi pacarku itu mereka udah nyampe di Switzerland, tapi mereka tinggal di atas di puncak. Kalau kita di bawah. Jadi nggak dikasih tahu, mereka they have no idea. Terus itu aku inget banget, Patricia. I woke up like 6 o'clock in the morning karena kita harus berada di puncak itu sebelum mereka bangun. Karena kita kan mau kasih surprise nih. Jadi kita harus ada di karena kita ngelewatin syuting itu, ngelewatin hotelnya mereka. Pas di depannya hotel gitu loh. Jadi mereka khawatir pas mereka udah bangun kita lewat. Jadi mereka udah lihat, jadi itu mereka takut. So we have to wake up. Sedetail itu ya. Ya, ini no setting at all. Walaupun mereka udah bangun kan belum tentu mereka ke window, cuma mereka takut aja ya. Ya, terus akhirnya jam 6 pagi itu Patricia -10, badai salju. Itu restoran belum pada buka, jadi kita di-provide makanan sampai di sana segala macam. Udah deg-degan, aku udah nggak, bibir udah pucat segala macam, kuku pun membiru karena bener dingin banget, badai soalnya. Dan mereka kasih tahu ke aku bahwa Bran, you going to meet Eric on the very dangerous bridge. And I was like, I have no idea where's the bridge. Aku bilang, ini kalau jembatan mah jembatan biasa aja kali. It's no problem. No, Bran, jembatan itu goyang. Metol alemong. Dan itu yang di paling puncak gitu loh. Jadi aku itu disuruh tunggu di jembatan. Dan itu cuma aku sendiri sama salah satu produser dan salah satu kayak ada cepronnya juga yang si orang itu menemani aku gitu, ada apa-apa mereka ini. Tahu nggak, aku disuruh tunggu itu hampir sekitar 1 jam di jembatan itu. Aku udah mau mati, Pat. I can't breathe, karena kan dingin kan. I can't breathe properly. Terus akhirnya aku bilang, I cannot do this. I cannot. I don't want to make you guys disappointed, but I cannot do this anymore. Ditarik lah, aku dibawa di ruangan apa itu namanya, aku juga lupa. Tempat orang-orang yang buat 30 menit mau metong, gua 5 menit aja dulu marah-marah, udah maki-maki. Dan itu masih badai, dan aku walaupun kita pakai Columbia yang mahal itu, tapi tetap aja kuku biru gitu kan. Ember nih, tetap nih kalau kita Campina, wah. Iya, terus aku dibawa di ruangan itu, dikasih air hangat sama mereka. Terus akhirnya yang aku agak tenang dikit, dimana aku bilang, aduh Tuhan, I don't wanna die here, you know. Okay, Brian, you have 10 minutes to prepare. Eric will be here soon. I was like, oh my god,
Aduh, aku deg-degan, udah mau nangis di situ. Ya udah dong, aku suruh standby di ujung jembatan itu sama si produser satu ini. Terus dia bilang gini, you going to meet him in 10 minutes. What you have to do, you scream his name. Aku harus teriak, nyebutin namanya dia, dan say like this, Eric, this is Bran. I came from Indonesia just for you for Christmas. Aww. And I was like, oh my god. Gue juga merinding. Jadi pas mereka nyampe di jembatan itu, si pembawa acara bilang gini, lu lihatlah jembatan ini begitu indah, sangat berbahaya, tapi at the same time mereka bilang gini, in 5, 4, Bran, you have to scream his name. Dit is een lange, gevaarlijke brug over het ravijn. Ja? Ja. Top. Eric! I'm here for Christmas! Eric! Eric! It's me! I came from Indonesia for Christmas! Oh, dit is hem zo gegund. Ja, heel erg. Zo erg. Merry Christmas! Oh, we moeten door! We moeten verder! Setelah kita bertemu, kita harus retake lagi Patricia. Karena ketika lo drop dong, say. Drop banget dong. Karena sih pas Eric jalan, dia lari dengan, mereka bilang kamu lari pun jangan terlalu cepat ya Eric ya, karena jembatannya goyang. Karena ada kameramen ngikutin dia. Jadi kenapa harus di-take lagi? Karena gambarnya goyang. Jadi pas Eric lari ketemu aku, kita berdua lari, kebayang nggak? Dua lari gini jembatannya kan? Gimana dong, kan dia udah pasti pada udah nangis gak sih? Jadi ada beberapa part yang dimana mereka hanya record, kita pas ketemu kita nangis-nangis, kita ciuman segala macam, dan ada beberapa part yang diulang lagi hanya pas aku sama Eric lari. Hanya pas larinya itu di retake, tapi pas ketemunya, momennya kita ketemu itu benar-benar natural. Karena mereka bilang one take. Ya, one take. Dia bilang gini, dia bilang gini, Bran, this is your time, enjoy your moment. Karena benar-benar nggak disetting. Aduh, merinding sih. Benar-benar dia tuh nggak tahu, he has no idea that I will come to surprise him. It's just like a fairy tale story between me and him actually. Fairy tale story. Banget, biasa aja matanya udah mau nangis, gue tahu, biasa aja. Oh my god. Kalau bisa kebayang kayak mimpi ya. Ya kayak mimpi, dan memang itu nyata gitu loh. Dan setelah aku ketemu sama dia, ada banyak sekali tuh mimpi-mimpi aku. Aku pengen minum hot chocolate. I want to drink hot chocolate in the middle of the snow on the Christmas with Christmas music. So I play the Christmas music and drink my hot chocolate with my boyfriend. It was a very special moment between me and him. And I say to him like, this is one of my dreams and it's come true. Wow. Yeah. I'm so happy for you, Kakak Imran, and thank you for sharing this. Of course. Dan gue cuma tahu kalau video itu nanti di ban ya. Cuman anyway, good luck buat kalian yang masih bisa nonton. Nanti kalau yang nggak bisa nonton berarti udah di ban ya kakak. But anyway, I'm so happy for you. And thank you so much. Wish you all the best for you and Eric, and I hope I can see him very soon. Very together. soon. Yeah. He will come after this pandemic. He will be here like as soon as possible. Buat kalian jangan lupa untuk follow and subscribe his YouTube channel, karena aku suruh dia untuk membuat YouTube channel untuk sharing tentang kehidupan Anda, ya kan? For the first time, we're coming out on my YouTube channel video as a who I am with my boyfriend and with my fairy tale story. So stay tuned. Oh wow! Thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment this video. Don't forget
Love is love.